Dan hati-hati saudara, sekarang ini saudara ada dukun aku ustad. Lu ketawa aja lu. Ini dia nih saudara, yang Habib asli dibilang palsu, yang dukun gak jelas dibilang Habib. Kacau tidak? Jawab, kacau tidak? Kacau, 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 kacau. Kemudian praktek dia. Itu gayanya sohibud dukun itu. Tapi kalau kiai nggak ada gaya, makanya kepada kiai orang-orang nggak sungkan-sungkan ngasihnya cuma 50.000. Saya sudah sebelum ngomong ini, sebelum ngomong masalah yakin bahwa mustahil turunan Nabi itu Balawi, minta profesor dan doktor dari ahli riset, ahli DNA, mustahil ini turunan Nabi. Kenapa? Karena strateginya licik, jahat saudara, jahat saudara. Ya, sekarang juga banyak iblis jahat. Setiap kejadian CCTV hilang melulu. Iblis itu namanya apa? Namanya apa? Peristiwa KM50 CCTV hilang. Betul? 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 Iya, peristiwa Sambo CCTV hilang, peristiwa Afif CCTV, peristiwa Vina CCTV kok hilang melulu ya? Tapi giliran nilang orang CCTV-nya ada. Kacau tidak? Kacau tidak? Kita lagi bayar STNK, oh Anda punya denda 1 juta, dari mana? Ini ada foto-fotonya, ente nggak pakai seatbelt, ente melanggar lampu merah, kok tahu ada CCTV? Giliran nilang CCTV ada. Kacau, 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 kacau. Kacau gak? Kacau gak? Giliran ngebunuh orang CCTV gak ada. Iye, unyil. Nah maka itu kalau Anda dekat dengan ulama, dekat dengan kiai, harus siap juga berkorban bersama ulama dan kiai. Betul? Betul? Nah maka itu saya mengajak semua yang ada di sini. Ini zaman di kita punya negeri lagi zaman fitnah. Betul? Habib sama Habib diadu. Betul? Kiai sama kiai diadu. Betul? Habib sama kiai diadu. Betul? Nah sekarang saya mau tanya semua, mau kiai sama kiai diadu? Mau Habib sama Habib diadu? Saya mau tanya semua, kalau Habib dan kiai semua bersatu, senang tidak? Sejuk tidak? Damai tidak? Semangat tidak? Takbir. Makanya saya mau ajak semua ya kawan, siapapun orangnya, saudara, kalau ada yang coba-coba saudara mencaci maki habaib, mencaci maki kiai, mengadu domba ulama, mengadu domba habaib, memecah belah umat, usir, jangan berikan mereka panggung untuk bicara. Setuju tidak? Siap lawan pengadu domba umat, siap lawan musuh ulama, siap lawan musuh habaib, siap berjuang bersama tegakkan Islam. Takbir. Sallu ala nabi. Dan hati-hati saudara, sekarang ini saudara ada dukun aku ustad. Lu ketawa aja lu. Ini dia nih saudara, yang Habib asli dibilang palsu, yang dukun gak jelas dibilang Habib. Kacau tidak? Jawab, kacau tidak? Kacau, 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 kacau. kemudian praktek dia. Itu gayanya sohibud dukun itu. Tapi kalau kiai nggak ada gaya, makanya kepada kiai orang-orang nggak sungkan-sungkan ngasihnya cuma 50.000. Kenapa? Kiai nggak pakai gaya, nggak ngasih juga biasa-biasa aja, nggak ada gayanya. Semalam itu saya ceramah di sana, banyak yang minta air, nggak ada yang amplopin. Biasa-biasa aja karena nggak pakai gaya. Coba kalau saya pakai gaya, pasti dianya itu ngasih amplop. Ini ada pekerjaannya, berat ini gitu. Tapi karena kiai itu nggak pakai gaya, makanya ngasih amplop berapa aja kitanya
seneng ikhlas. Karena keikhlasan itulah dari kedua belah pihak, doa-doa dari apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi sebelum kesini pengurus MWC ngobrol dulu, tanya-tanya apa sebenarnya yang menjadi latar belakang kiai meneliti daripada nasab Ba'lawi ini. Sekarang saya jawab, saya dulu husnudzon bahwa para Ba'lawi ini yang ada di Indonesia betul keturunan Nabi. Bahkan banyak yang datang ke rumah saya sering sekali. Para Ba'lawi ini ada yang hanya silaturahmi, ada yang minta amplop dan lain sebagainya, biasa-biasa saja. Itu sudah lama. Tapi kemarin 1 tahun kemarin saya lihat ini kok kayak tidak nyambung antara akhlak yang ditampilkan di hadapan publik dengan pengakuan sebagai keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena itu kemudian saya penasaran, apa betul para Ba'lawi yang dipanggil Habib ini adalah keturunan Nabi? Saya mencari di internet silsilah mereka, ketemulah salah satu silsilah tokoh dari Ba'lawi. Kemudian saya urut namanya sampai Nabi Muhammad ada 39. Saya cari referensi tentang tahun-tahunnya. Ini tahun 2000, ini tahun sekian, bapaknya tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian, hijriahnya sekian. Akhirnya setelah tahu nama-nama 39 dan tahun masing-masing dengan tahun hijriah, maka saya cari kitab-kitab nasab yang sesuai dengan tahun-tahun yang ada. Karena keturunan Nabi mah, semua keturunan Nabi setiap masa dicatat, Pak. Di abad ketiga ada kitabnya. Kalau betul ini orang yang ada di abad ketiga ini adalah merupakan turunan Nabi, maka akan ada catatannya. Di abad keempat banyak kitabnya, di abad kelima juga banyak, di abad keenam juga ada, di abad ketujuh juga ada, abad 9 ada, sampai abad sekarang ini anak keturunan Nabi yang ada di Saudi Arabia dari golongan marga Al-Abdali Al-Auni yang paling sahih, kemudian dari Az-Zaidi yang ada di Yaman. Di Yaman ini yang sahih nasabnya adalah Az-Zaidi, dari nasab keturunan para imam-imam Zaidiyah yang ada di Sana'a. Itu terbukti dalam setiap generasi sampai hari ini. Yang sedang perang dengan orang-orang Amerika, yang sedang perang dengan orang-orang Israel, yang sedang perang dengan Inggris, itu adalah keturunan Nabi asli yang ada di Yaman dari suku Al-Hausi. Al-Hausi itu adalah keturunan Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib atau Imam Hasan bin Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ini ada satu nama di abad keempat dari silsilah mereka, namanya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa saya cari ada di dalam kitab-kitab nasab. Anaknya dicatat, jumlahnya 3. Pertama Muhammad, 2 adalah Husain, 2 Ali, ketiga Husain. Nah, sedangkan ini para Ba'lawi mengaku bahwa Ahmad bin Isa punya anak keempat, namanya Ubaid. Saya cari seluruh kitab yang ada di abad keempat, tidak ada yang menyatakan Ubaid ini adalah anak Ahmad bin Isa. Nanti di abad kelima mungkin ada yang mencatat, tidak ada. Kitab banyak ditulis
Ahmad bin Isa hanya punya anaknya 3, Muhammad, Husain, dan Ali. Di abad yang ke-6 saya cari tidak ada. Di abad ke-7 semuanya Ahmad bin Isa keturunannya dicatat, sampai keturunan yang ke-5, ke-6, sampai hari ini itu sudah ada catatan abad ke-15 keturunan Ahmad bin Isa dari anak yang bernama Muhammad, dari anaknya yang namanya Ali, dari anaknya yang namanya Husain. Tapi dia dicatat tidak punya anak bernama Ubaidullah. Lalu dari mana mereka mengaku selama 550 tahun nama Ubaid tidak ditulis sebagai anak Ahmad bin Isa? Pada abad 9 mereka bikin buku sendiri. Jadi pencatat nasab keluarga Rasul itu mencatat Ahmad tidak punya anak namanya Ubaid. Dia mencatat sendiri, kakek saya namanya Ubaid. Ubaid ini anak daripada Ahmad. Sementara di abad yang sama Ibnu Inabah dalam kitabnya Umdatut Talib Al-Kubra mengatakan yang sama. Dia mengaku, tapi ini pencatat nasab Rasul juga terus mencatat tidak ada anak yang namanya Ubaid. Ini yang mencatat pertama kali namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Abadnya abad 9, wafatnya 895 Hijriah. Yang diaku itu Ubaid itu abad ke-4 Hijriah, katanya anaknya Ahmad. Sementara seluruh kitab dari mulai abad ke-4 Hijriah sampai ke-9 tidak ada yang mencatat Ubaid sebagai anaknya Ahmad. Baru pengakuannya pada tahun 895 Masehi. 895 Hijriah. Saya katakan begitu. Akhirnya marah-marah sama saya. Katanya dajjal itu. Foto saya sekarang, Bu, itu dibikin-bikin oleh mereka, matanya cuma satu. Saya juga ngelihatnya kaget. Tapi demi kebenaran, maka saya sampaikan, kalau ada kiai-kiai kita yang masih menggunakan kitab nasab abad 9, abad 10 yang menyatakan mereka ini ada keturunannya sampai Rasulullah, itu karena memang mulai ditulisnya pada abad 9 Hijriah. Mereka ngakunya tuh pada abad 10 Hijriah. Mereka ada di Yaman. Ahmad bin Isa ini adanya di Madinah. Ahmad bin Isa ini orang Madinah. Tidak ada berita Ahmad bin Isa ini pindah ke Basrah, dari Basrah kemudian pindah ke Yaman. Tak ada. Lalu bagaimana dia sekarang ngomong Ahmad bin Isa ini pindah dari Basrah kemudian ke Yaman? Kata saya, mana buktinya? Ini buktinya, ada makamnya. Saya cari makamnya di kitab-kitab. Dia kan meninggalnya tahun 345 kata Ba'lawi. Saya cari di abad itu, abad keempat, kitab-kitab sejarah Yaman yang ditulis banyak sekali. Ibnul Athir, Ibnu Khaldun, kemudian Al-Lahaji, Musallam Al-Lahaji, banyak kitab-kitab Yaman yang ditulis. Ada nggak di sana makam namanya makam Ahmad bin Isa? Tidak ada, karena memang Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Seperti juga tidak ada berita Ahmad bin Isa ini ada di Basrah. Yang diketahui oleh ahli sejarah, Ahmad bin Isa cucu Nabi ini asli cucu Nabi. Dia tinggalnya di kota Madinah, di kampung yang namanya Kampung Surya. Ini kitab-kitab abadnya Ahmad bin Isa mencatat begitu. Dia adanya di Madinah, dia tidak pindah ke Basrah, apalagi pindah ke Hadramaut.
Lalu bagaimana itu makam bisa menjadi ciri-ciri bukti bahwa Ahmad bin Isa pindah ke Yaman? Makam itu makam palsu. Makam bisa bikin Pak Lurah. Nih Pak Lurah di sini supaya ada pariwisata air. Kalau kita bikin pariwisata air di Pasena ini kan bagus nih. Jangan hanya tambak, tapi pariwisata air. Nggak bakal cepet rame. Tapi kalau bikin makam wali di sini, penyebar agama Islam pertama di tanah Sumatera. Mesen batunya yang tua. Di Patri itu, di Bali itu bisa ditulis. Syekh Mbah Jangkung dari Basroh. Bahasanya bahasa Arab. Minal Basroh ila dipasena sana salasi miatin hijriyatin, abad 3 hijriah misalnya. Itu nanti orang rame, wah ada makam Syekh Mbah Jangkung asli dari Basra. Datanglah itu orang, bukan hanya Wali Songo, sekarang Wali Mbah Jangkung yang ada di Pasena. Makam tidak bisa dijadikan sebuah bukti bahwa seseorang itu pernah ada, karena makam bisa dibikin. Tuh di Jogja hari ini 300 makam palsu semua di Jogja, namanya Baklawi semua. Apalagi ada yang di Semarang itu orang Jogja asli, namanya KRT Sumodiningrat, makamnya sudah ada, mencil biasa-biasa saja, nggak rame, dipleret. Akhirnya dia bikin makam lagi nama yang sama di Semarang, dibikin binnya bin Baklawi, bin Toha bin Yahya Ba'alawi. Lah keturunannya KRT Sumodiningrat yang ada di Jogja marah. Karena apa? Karena catatan mereka sudah jelas. Ini KRT Sumodiningrat orang Jogja asli. Dia panglima perang Jogja, bapaknya orang Jogja, kakeknya orang Jogja, buyutnya orang Jogja, keturunannya juga sampai sekarang ada. Kok bisa-bisa nama yang sama, sejarahnya sama, perang, kemudian mati di masjid, kok sekarang jadinya jadi Baklawi? Ini yang terjadi sejak zaman Ahmad bin Isa, yang dia orang Madinah, tidak ada berita dia ada di Basrah. Kemudian hari ini ada makam di Yaman yang katanya namanya Ahmad bin Isa, pindahan dari Basrah. Kalau Kiai Romo Sufyan ini ada di Lampung, kemudian ada punya silsilah dari Raden Patah Demak, anak cucunya, diteliti kok orang Lampung binnya kok ke atasnya leluhurnya bin Raden Patah Demak. Setelah diteliti, memang dulu kakeknya yang bernama Romo Yai Sufyan pindah dari Semarang ke Lampung. Berarti ada sejarahnya tuh, nyambung tuh. Kalau ini Baklawi, katanya makamnya di Yaman, di Hadramaut, tetapi sejarahnya setelah ditelusuri tidak ada satupun kitab yang mengatakan Ahmad bin Isa ini pindah ke Yaman dari Basrah. Tidak ada. Kalau buyut-buyutnya ada di Basrah, pindah dari Madinah, buyut-buyutnya ke Basrah, ke Baghdad, ke Qom, ke Asfihan, ke Syam, ke Najaf. Tapi Ahmad bin Isanya dia ada di kota Madinah. Makamnya di mana? Tidak ada. Karena mungkin dia orang yang tidak terlalu panjang umur. Karena mungkin peran di dalam politik keagamaan dia tidak terlalu menonjol. Akhirnya namanya makamnya tidak terurus. Buyut kita aja 3 kadang-kadang makamnya nggak tahu, betul nggak? Kalau dia bukan kiai, dia bukan
pahlawan revolusi, dia bukan pahlawan kemerdekaan, ya orang biasa-biasa saja, itu sudah biasa. Makamnya 5 generasi saja sudah hilang. Jadi tidak terlalu penting untuk mengetahui di mana makamnya Ahmad bin Isa kalau dia ada di Madinah. Kalau misalnya ditemukan ahli DNA, mustahil ini turunan Nabi. Kenapa? Karena keluarga mereka yang sudah tes DNA 180 orang sekarang. Kemarin masih 170, sekarang sudah nambah 180 orang, semuanya tidak ada yang keturunan